Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad al-Karim ibnil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, seluruh undangan, seluruh audiens yang terhormat. Ada banyak orang-orang hebat di sini. Ada tamu-tamu kita dari luar negeri. Ada yang dari Sudan, dari Mesir, dari Turki. Marhaban. Marhaban fi baitina, fi makanina, maskanina, fi ma'khadina. Tak bagus, tak terlalu bagus, tapi kami cintai apa adanya. Ada juga yang hadir secara virtual karena penyakit yang bernama COVID-19 ini, karena corona dan karena kerena. Tadi ada banyak sekali, ada Mas Menteri Pariwisata itu, sahabat Bata-Bata. Ada juga sahabat kita yang lain bernama Fakhri Hamzah, ada Pak Anies Mata, ada Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang hadir di sini dengan gagah berani, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi. Salah satu orang yang memberikan saya inspirasi juga, karena beliau jarang ngomong tapi banyak kerjanya. Itu yang bikin saya sering merenung akhir-akhir ini, karena semestinya kita menjadi orang yang diingat dengan pekerjaan kita, bukan dengan perbuatan kita. Itulah kenapa saya resmi pensiun jadi tukang pidato, Pak. Adik-adik Tamara yang saya sukai, saya banggakan. Walaupun tadi juga sempat ada tarik menarik antara pertanyaan dan jawaban, tidak masalah, karena saya orang yang aliran substantif, aliran maknawi. Saya bukan orang-orang ad-dhahiri, saya bukan orang-orang yang suka melihat sesuatu dari tampak luarnya, tapi tampak dalamnya. Seorang manten anyar tidak akan pernah ditanya apa merek sarungnya, tapi apa isi sarungnya, seberapa besar isi sarungnya. Panitia yang sering saya marahi karena saya termasuk orang yang perfeksionis, dan saya minta maaf atas itu. Bukan berarti saya itu orang yang otoriter, tirani, oligarki, dan apapun istilah populer sekarang yang tidak baik konotasinya. Saya hanya meyakini satu hal, bahwa dalam mereka ada banyak potensi yang mereka sendiri pun bahkan tak tahu. Tugas saya sebagai seorang pemimpin untuk mengumpulkan puzzle-puzzle yang tercecer itu dan mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Dari Pekan Ngaji 1, saya sering sekali marah. Pekan Ngaji 6 ini saya hanya beberapa kali marah, dan hasilnya lihat sendiri. Kita tambah lama, insya Allah tambah baik. Tahun depan insya Allah akan lebih baik jauh dari sekarang. Pekan Ngaji 7 itu akan dilaksanakan kembali insya Allah pada Januari 2022, dan akan kembali pada Januari karena disitulah bulan dimana orang tua kita bersama, Haji Abdul Hamid, meninggal, dan itu sekaligus akan dijadikan haul tahunan untuk beliau. Jadi ada dua spirit yang menggelora di hati kita. Pertama Pekan Ngaji, yang kedua haul dari syekhina kita. Para adik-adik sekalian, sebenarnya saya agak murung akhir-akhir ini. Ya, karena orang tua saya meninggal, abah saya maksud saya. Semoga umi saya masih panjang umur, semua keluarga panjang umur, dan diberikan kenikmatan sempurna dunia akhirat, dan Anda juga berhak bahagia, dan orang-orang tua Anda. Yang kedua, saya murung karena memikirkan masa depan kita, baik itu pesantren secara khusus dan pendidikan secara umum.
Menarik mendengar apa yang dikatakan para, apa istilahnya ya, para guru virtual kita tadi itu, mulai dari yang formal sampai yang mendalam, menarik sekali. Saya juga kepikiran itu. Tadi ada pertanyaan dari Kiai Zainul Al-Mukri tentang bagaimana lafadzul qutun hasilatun bitahbi'i, bagaimana musawwif itu, ada berapa musawwif? Bagus jawabannya, ada 6 itu di Alfiyah. Di kitab lain ada banyak, ada puluhan, ada mau ratusan bisa bikin sendiri, tidak apa-apa. Tapi bagi saya ada 2. Pertama itu musawwif itu harus lebih taksis. Nah, kiroh itu dijadikan mubtada boleh, tidak apa-apa, asalkan taksis. Contohnya tadi itu rajulun minal kirami indana, kalau tidak kiram bukan indana, dan itu adalah suatu bait yang dipersembahkan oleh Muhammad ibnu Malik kepada murid kesayangannya bernama Nawawi Syekhul Madhab Syafi'i. Kenapa saya nggak ditanya tadi? Yang kedua itu takmim, sesuatu yang nakiroh itu kalau pingin jadikan sebagai predikat maka harus lebih umum sekaligus. Kullu insanin yemut, semua orang itu mati. Kullu masayaqa'u qarib. Substansinya 2 ini. Tapi Anda mau nuntut apa pada anak-anak yang sebenarnya tampil di sini itu bukan berarti pas terbaik sebata-bata, bukan. Mereka itu terbaik dalam bidang otonomnya. Tidak fair ketika kita menjudge mereka berlebihan. Saya ini orang yang sangat tidak suka ketika dalam pendidikan itu tidak ada yang namanya memanusiakan murid. Saya adalah seorang guru, dan satu hal yang saya ingat dari abah saya, dari paman saya Man Kadir itu apa? Guru dan murid itu adalah pasangan sejati, sama dengan imam dan makmum. Istifadah, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Bupati dan rakyatnya itu adalah istifadah. Seorang kiai jadi wali, seorang syekh menjadi grand syekh sekalipun, itu karena ada muridnya. Seorang bupati menjadi luar biasa karena ada yang dia pimpin. Sebenarnya jujur saja, antara kula ben sampian ini kan tak ada pidana. Kebetulan saja saya dari atas sampai di bawah. Ada kejadian menarik kemarin, ada salah seorang santri bata-bata itu teachers di BBSC. Saya tak sebut namanya, Anda sudah tahu itu. Ikut tes kemarin sama murid-muridnya, tes TOEFL. Dia dapat 390, muridnya 440. Kalah ke muridnya. Lalu dia datang ke saya, dia malu sama saya. Saya bilang, ada bahasa Inggris cocok untuk kamu. Apa Kiai? Stupid. Ya, cuman balik paradigmanya, tukar kacamatamu. Sisi yang lain, kamu itu adalah guru yang sangat baik. Kenapa Kiai? Karena kamu dikalahkan muridnya. Guru yang baik adalah guru yang kalah kompetensinya oleh muridnya pada akhirnya. Tapi kamu pecundang. Bagaimana kita melihat satu masalah itu? Tidak boleh satu sisi, segi dari 4 segi, dari multidimensi. Banyak sekali yang harus kita lihat. Saya tidak akan mau melahirkan santri yang walaupun sepintar apapun tapi tidak berkemanusiaan. Ada definisi menarik tentang politik itu. What is politik? Politik is the art of possibility. Politik itu, siasa itu adalah seni berkemungkinan. Sekarang kita berkuasa, besok siapa tahu kita jatuh. Waktu saya kecil saya merasa Pak Harto itu waliullah. Betapa hebatnya PMP itu merasuki jiwa saya. Siapa yang nyangka Orde Baru akan runtuh? Itu politik. Santri juga sama. Yang tampil di sini, yang tamara, yang sepinter apapun, ingat baik-baik data ini. Santri bata-bata yang kaya-kaya, yang luar biasa kaya, the crazy rich dari bata-bata itu hampir tidak ada. Kalau memang tidak ada yang pinter, yang alim, yang luar biasa ibadah, kesannya begitu. Sebut ini kesemeler sebenarnya. Makanya mun terus ya pemeler. Ini kesesat nih. Karena semeler nih kan dia nothing tulus, sebagaimana di Madura itu faktanya banyak kayak laki coba bini ratin. Termasuk kula.
Ah, tenang aku genteng ya kan. Karena orang-orang genteng itu selalu mikir aja alamar anja. Jadi dia masih mikir itu. Minta terima todus, toko berseratina. Orang coba nih kata beban lah lamar gitu. Itu lah nyari lain korban. Di situ saya yakin bahwa setiap manusia diciptakan itu mesti punya maziyah. Di kulli syai'in maziyah. Saya masih orang yang percaya Pak bahwa Anda ini punya keunggulannya masing-masing. Betul. Dan si Iti salah satu orang yang menyadarkan saya untuk itu. Betul. Saya bayang gini aja. Anak saya itu 2,5, hampir 3. Terlancar. Makanya beda-beda itu. Ada yang suka telur, ada yang nggak suka telur. Sampean juga sama. Anaknya Ra'atim itu banyak, tidak sama. Kalau masalah makanan saja orang itu nggak sama, apalagi masalah keinginan, apalagi masalah minat, masalah bakat. Gini aja, just imagine this. Bayangkan aja ini, ada seorang anak yang cinta mati sama otomotif, sama orang tuanya dipaksa sekolah SMK Tata Boga. Nanti itu akan ada yang namanya donat berisi emur. Lalu campuran roti itu bukan dengan air tapi dengan oli sintetik pula. Bagaimana kalau kita balik? Ada orang seneng banget sama Tata Boga, disuruh ikut SMK jurusan audiovisual. Saya pernah punya teman itu. Dia pengen masuk ke IT, dimasukkan ke teknik servis mobil sama TV. Dia magang di Pamekasan 1 bulan, dia menghabiskan 4 TV rusak semua. Saya punya teori sederhananya itu. Love what you do it, do what you love it. Cintai yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda cintai. Hubba man zawajta atau tazawwaj man hababta. Love who you married or married who you love it. You will be happy. Sederhana itu. Ketimbang dinikahi tapi tidak dicintai, dicintai tapi tidak dinikahi. Lalu Anda mau paksa saya seperti apa? Memaksakan begitu. Lalu Anda harus paham potensi mereka masing-masing. Santri bata-bata itu 12.000. Bagaimana mungkin jadi kiai semua? Kalau jadi kiai semua, nanti kiai sekarang mau kerja apa? Kita harus mikir ke depan itu Pak. Orang Iran itu Syiah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kullu man fi ma'hadina hadza laisa bisyi'i. Kita bukan Syiah. Tapi orang Syiah itu yang kita debat bersama itu, dia tahu nuklir. Orang Amerika lebih takut Syiah daripada kita. Tahun 1445 kita merdeka. Dulu senjatanya bambu runcing. Kalau sekarang ada perang dunia keempat, kita pakai bambu runcing lagi, nggak ada kemajuan sama sekali. Belas nggak ada. Kita, pemerintah lain lagi, kita, apa cukup? Kapan kita bisa nuklir? Kapan kita bisa pergi ke bulan? Amerika punya NASA, kita mestinya punya nasi. Pikiran ini jauh ke depan. Dan Anda hanya bicara tentang nahwu saja, tentang hal yang sifatnya dohir saja. Ayolah, tanyakan yang substantif aja. Mau jadi apa sampean? Ilmu itu mempunyai banyak kisi-kisi. Kata Imam Ghazali, ada ilmu itu mempunyai hakikatnya, mempunyai alfatnya, maknanya. Saya tidak suka yang alfatnya, saya suka hakikatnya. Guru saya, salah satu guru saya Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan dan guru Alik Mahfud itu Kiai Haji Maimun Zubi itu punya satu kesamaan. Beliau tidak fokus pada makna kita, beliau fokus pada pemahaman kita. Ketika ada santri protes pada beliau, kenapa maknanya salah? Apa kata beliau? Kalau kamu pengen kitab yang ada maknanya, beli aja di koperasi kitab-kitab makna itu banyak. Tapi kalau pemahaman tanya ke saya. Substansi ini Pak, substansi ini yang repot. Saya kasih contoh cepat-cepat ini. Dulu ada orang namanya Isha Al-Hashimi. Beliau itu punya seorang istri, kata tadi itu istri, zaujatan jamilatan kamilatan wa yuhibbuha hubban syadidan. Saking cintanya dia bilang, antih tolikun salasan illam takun ahsana min qamar. Lalu fabakat, dia nangis, fahtajabat, dia pakai hijab, faqalat, Anda telah tolak saya.
Dia lari itu. Fayahzunu huznan syadidan. Fayahzunu huznan syadidan. Dia sedih sekali. Kemudian tanya pada Khalifah Al-Mansur, dikumpulkanlah seluruh ulama itu dari semua madhab. Gimana hukumnya perempuan ini? Seluruhnya semuanya bilang itu tolikot. Gak ada Pak Raja, gak ada Khalifah perempuan yang lebih bagus, lebih cantik dari bulan, gak ada. Walaysa fi hadzal ard imra'atun husna min qamar illa rajulan, wahai kecuali satu laki-laki yang bilang begini. Nah, Raja bilang, "Oh malaka alla takallam?" Kenapa kamu tidak ngomong? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Raja diem, jebleb. Oh sadaqta, faraddaha ila zawjiha. Ada ni bini ratinan bi bulan jangan zairah. Ada bulan ratinan bini bulan tak ning jima. Quran itu Pak, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berani nentang sama Allah. Di situ pola pikir yang sehat itu. Sampean tidak boleh terlalu kecil hati kalau karena nggak jadi yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Ini kan hanya relatif. Hanya ada di otak kita. Genteng coba itu relatif. Ada jamil, ada jamal, jamal itu onta. Itu relatif di sini semua. Anda hormat pada saya itu di sini. Kalau Anda pengen hormat gimana? Kita nggak bisa mensugesti itu kan. Jadi sejatinya itu hanya Allah yang tahu. Makanya saya katakan di ahli sunnah wal jamaah ada dua madhab tauhid itu. Ada yang namanya al-maturidiyah, ada yang namanya asy'ariyah. Bata-bata nambah satu lagi, namanya asmariyah. Itu tokohnya. Mana asmari itu? Allah kabi makeh. Ya saya bilangnya begitu aja. Intinya ke depan ini jadilah manusia seutuhnya. Tentang bapak saya kasih tahu begini aja. Abah itu orang luar biasa. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Abah bukan orang yang sepi dari kesalahan. Abah banyak salahnya, tapi cara beliau merespon kesalahan itu luar biasa. Sehingga jadi orang biasa menjadi luar biasa. Untuk itulah adik-adik saya katakan sekarang bahwa insya Allah ke depan ini bata-bata akan jauh lebih berlari. Saya sudah ada planning dan sudah dilakukan itu. Tahun 2031 itu kita ada target bahwa bata-bata harus sudah bisa menempatkan wakilnya di sekolah seperti Oxford University, Harvard University, MIT, Monash University. I'm sorry Pak Muin, saya tidak menyebut Al-Khairat. Dengan berbagai langkah. Mulai Juli ini seluruh kepala sekolah itu mereka sendiri yang ngomong akan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kita menuju pesantren internasional dan harus menyediakan banyak sumber daya manusia. Oleh karena itu setelah lagi kita akan bikin namanya Ma'had Ali. Selain kampus-kampus yang umum sana, yang agama, yang murni, yang seperti di Al-Azhar yang lain ada nanti. Kita akan insya Allah kebanjiran pengajar Pak. Dari Mesir itu ada banyak sekali santri kita yang S2, S3. Target saya 10 tahun lagi itu kita minimal punya 20 S3. Kalau S2 sudah sekitar 100 lebih itu Pak. Dan itu ngajar ibtida, sanawiyah, aliyah. Jarang kita temukan pesantren yang ibtida SD itu yang ngajar S3, S2, S1 gitu. S1 pun jarang. Dan ini beneran, bukan S1, S2 yang kaleng-kaleng. Kita sudah merintis itu, sudah ada bata-bata debat klub seperti Oxford Debat Club, seperti Mehdi Hasan, ya luar biasa. Bagaimana kita harus melahirkan Zakir Naik, Ahmad Didat, yang ada sekarang itu Pak Zakir Naik. The art of the possibility. Makin sampean ring sebiasa, ku sampean ini luar biasa. Yakin saya, tatap wajah-wajah ini nih. Dari mereka itu besok akan lahirlah calon presiden Indonesia. Ada yang calon presiden Zimbabwe. Itu tak Ustaz kena majrur itu. Jadi optimis saja. Saya tidak ingin mengajarkan Anda untuk fanatik pada bata-bata. Tidak boleh. Bahkan untuk abah saya tidak. Saya tidak diajarkan dan tidak mau untuk menjual abah saya.
Kalau abah saya ini memang wali, memang masyhur keramat dari Allah, biarkan Allah yang buktikan itu. Cuman izinkan sebagai anaknya saya bersedih kehilangan bapaknya. Itu aja. Saya tidak ingin, karena beliau manusia yang harus dimanusiakan, dan beliau manusia luar biasa. Karena dia manusia biasa. Jadi ubahlah pola pandang itu. Mun ganteng bagus iki manto, bukan. Mun jubuk napa boleh. Mun pinter maca kitab jadi enggak gitu. Anda mau hafal pun silakan, tidak apa-apa. Anda hafalkan seluruh kitab itu, Anda hafalkan tafsir dan seluruh tafsir yang lain itu, hafalkan semua. Mun akhlak tak bagus, di pak kuburan tak kira jawab pertanyaan lima nih, marobuka, mana nabi juga tak kira bisa. Di situ letak perbedaannya, jauh sekali perbedaannya. Anda mau jadi apa? Jadi pesantren itu, bata-bata itu harus bisa menjawab itu. Kita butuh intelektual muslim yang fresh, yang istilahnya sama dengan pekan ngaji ini. Mohon maaf kalau Anda ingin tahu betapa pekan ngaji itu insya Allah luar biasa, cobalah bandingkan sebelum dan sudah ada pekan ngaji. Sulit mencari acara seperti ini, acara yang seandainya nggak ada pandemi ini jauh lebih besar lagi, insya Allah. Acara yang bisa mengkombinasi antara hiburan yang tidak merusak marwah, yang tidak melanggar pada syariah, dan pendidikan dan yang lain. Ibarat kata, mohon maaf, dalam pekan ngaji ini sebenarnya kami memberikan 10 SKS pendidikan untuk Anda. Anda tidak paham, Anda diajari. Dan kami juga sebenarnya tidak berniat untuk mengajari. Kami berikan inspirasi. Mari jadikan segalanya lebih baik. Itu tema kemarin. Dan untuk tema berikutnya, saya ada sayembara nanti itu. Logo warnanya ungu, insya Allah. Anda mau bikin logo, monggo. Kami tidak perlu lupa pada desainer kami, pada pahlawan kami. Tolong Oji, yang logo tadi, yang pencipta logo tolong ditayangkan sekarang. Wa nadhartum and you see, semua yang desain itu diciptakan oleh orang-orang desa. Yang terakhir Sokobena Lau. Kurang desa apa Sokobena Lau? Ada Pak Klebunnya di sini, ada Pak Bupatinya di sini. Tapi dari Sokobena Lau itu banyak anak kita yang jadi ketua ikatan mahasiswa bata-bata, yang jadi
pinter Perancisnya, yang pinter Inggrisnya. Ya, the art of the possibility. Terakhir, saya berharap sekali bahwa doa Anda semua, semakin lama saya hidup dunia ini, semakin paham saya bahwa doa itu penting sekali. Walaupun kata hikam itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz, tapi saya yakin itu takdir itu, tentang umur itu, kata murabbir ruh saya, tidak akan bertambah, tidak berkurang. Tapi bapak saya mengatakan, udah doa aja, la yadul qadha illa doa, udah doa aja. Apalagi yang bisa kita bisa. Dan ya, ora et labora. Kita bekerja dan kita berdoa. Kepada seluruh pihak yang membantu pekan ngaji, ada Haji Soleh Putri Keraton itu, ada yang lain banyak sekali di sini. Semuanya salam takdim saya, arigato gozaimasu, syukron katsiron, motor sekelangkung, terbanyak rezeki dan semuanya. Tapi mohon maaf, kami tidak menerima sumbangan jujur. Pak Bupati ini salah satu sponsor kita. Ya, tapi saya bukan berteman dengan beliau karena sponsor, tidak. Kita tidak seperti itu. Karena mbah saya pernah berkata, apapun yang berdasar ikhlas, insya Allah sempurna. Apapun itu. Tentang ini beliau memang tidak kuliah, tapi teorinya beliau ini sama dengan teori Nadir Engha dalam teori I, sama dengan teori Z dari orang Jepang itu, sama dengan teori di ilmu hadis itu, inni intadonni abdibi, sama dengan teori peneraih Nobel Fisika The Secret. Ambil saja yang Anda suka, tapi hasilnya tetap sama juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an ila sabir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.